Halo semuanya, kami dari kelompok B. Di sini, di video ini kita akan membahas mengenai salah satu konsep penting dalam dunia konversi energi dan teknologi pendinginan, yaitu termoelektrik dan Peltier Effect. Nah, materi ini disusun berdasarkan referensi dari buku Principle of Electronic Material and Devices. Nah, sebelum kita masuk ke topik Peltier Effect, kita harus tahu dulu nih, apa itu termoelektrik. Jadi, termoelektrik merupakan suatu teknologi yang memanfaatkan secara langsung antara panas dan listrik dalam satu komponen atau satu material. Dengan kata lain, teknologi ini memungkinkan dua proses utama, yaitu mengubah panas menjadi listrik, kemudian mengubah listrik menjadi perbedaan suhu. Konversi ini terjadi karena elektron akan bereaksi terhadap perubahan suhu dan arus listrik. Ketika suatu material memiliki suhu yang lebih tinggi, maka elektron akan memperoleh energi kinetik yang mengakibatkan pergeseran ke sisi yang lebih dingin. Nah, dari pergeseran ini akan menghasilkan beda potensial. Sebaliknya, ketika suatu material dialiri oleh arus listrik, akan menghasilkan efek dingin di satu sisi dan efek panas di sisi lainnya. Nah, jadi inilah konsep dasar dari termoelektrik. Nah, secara umum, teknologi termoelektrik ini dibagi menjadi tiga fenomena utama. Yang pertama, Seebeck Effect, yang kedua, Peltier Effect, dan yang ketiga ada Thomson Effect. Namun, pada video kali ini, kita akan membahas mengenai Peltier Effect, yaitu fenomena ketika arus listrik mengalir melalui dua sambungan kawat yang berbeda, materialnya akan menghasilkan efek dingin di satu sisi dan efek panas di sisi lainnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Reza Falevi dengan NIM belakang 164 dari kelompok B Fisika Material. Di sini, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Untuk pembahasan kali ini adalah seputar materi efek Peltier. Sebelumnya, mari kita menelaah terlebih dahulu apa sih efek Peltier itu. Efek Peltier adalah sebuah fenomena di mana arus listrik memaksa panas untuk berpindah. Efek ini ditemukan oleh Peltier pada tahun 1834. Bagaimana sih konsep kerja efek ini? Sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan tadi, efek ini adalah efek yang menggunakan listrik sebagai bahan pokok untuk menciptakan suhu. Contohnya, ketika kita mengalirkan arus listrik DC pada dua sambungan material konduktor atau semikonduktor yang berbeda, maka akan terjadi dua hal yang unik, yaitu salah satu sisi sambungan akan menjadi dingin karena panasnya diserap, dan satu sisi lagi akan menjadi panas karena panas yang dilepaskan di sana. Namun, ini bukan sekedar benda yang berubah menjadi panas karena listrik seperti setrika, melainkan efek ini benar-benar memindahkan energi panas dari satu titik ke titik yang lain. Mengapa efek ini bisa terjadi? Efek Peltier ini dapat terjadi karena elektron bergerak dengan membawa energi di dalamnya, yaitu energi panas. Dan ketika elektron berpindah dari satu material ke material yang lain dengan memiliki tingkat energi yang berbeda, maka akan terjadi penyesuaian suhu. Contohnya, jika mereka pindah ke tingkat energi yang lebih tinggi, maka mereka harus menyerap energi dari lingkungan sekitar menjadi dingin. Sedangkan, jika mereka pindah ke tingkat energi yang lebih rendah, maka mereka harus membuang kelebihan energi panas mereka agar menjadi panas. Sekarang, pertanyaannya, bisa nggak sih kalau kita mengatur arah perpindahan panasnya? Jawabannya bisa. Kira-kira gimana ya? Disinilah kita menggunakan material yang disebut semikonduktor, yaitu tipe N dan tipe P. Sekarang, bagaimana kita membuat perangkat ini agar efisien? Kita menggunakan implementasi semikonduktor, khususnya tipe N dan tipe P. Elemen Peltier menggunakan kedua tipe ini karena pembawa muatan mayoritas elektron pada tipe N dan hole pada tipe P sangat menentukan perilaku listriknya. Mari kita lihat pergerakannya. Pertama, pada semikonduktor tipe N, elektron bergerak membawa panas dari sisi bawah ke sisi atas.
Perlu diingat, arah gerak elektron ini berlawanan dengan arah arus konvensional. Terus yang kedua, pada semikonduktor tipe P, pembawa muatannya adalah hole atau lubang. Nah, di sini hole bergerak membawa panas searah dengan arus konvensional, yaitu dari atas ke bawah atau sebaliknya tergantung biasnya. Untuk pembentuk modul peltier yang utuh, elemen tipe P dan tipe N ini disusun secara seri dalam hal sambungan listrik, namun disusun secara paralel dalam hal aliran termal atau panas. Seluruh susunan ini kemudian diapit di antara kedua plat keramik isolator. Nah, keramik ini berfungsi menahan listrik agar tidak bocor, namun tetap memungkinkan transfer panas pada area permukaan yang besar. Meskipun perangkat ini sering dikenal sebagai pendingin seperti pada dispenser atau pada pendingin prosesor, perangkat peltier bekerja berdasarkan prinsip dasar perpindahan panas menggunakan listrik. Perangkat ini secara fundamental adalah modul yang terdiri dari deretan elemen semikonduktor tipe N dan tipe P yang disusun secara bergantian. Prinsip operasinya adalah sebagai pompa kalor. Ketika tegangan dari sumber listrik diterapkan, arus listrik akan mengalir melalui sambungan semikonduktor. Aliran arus listrik ini menyebabkan panas dipompa dari satu sisi perangkat ke sisi yang berlawanan. Proses ini terjadi karena elektron dan hole secara aktif memindahkan energi termal dari sambungan dingin ke sambungan panas, menciptakan perbedaan suhu atau delta T secara instan. Panas yang diserap atau dipompa dengan satuan Qp adalah oleh perangkat berbanding lurus dengan arus listrik yang dialirkan, yang dirumuskan Qp sama dengan koefisien peltier dikali arus. Dengan kata lain, perangkat peltier secara langsung mengubah energi listrik menjadi perpindahan panas untuk menghasilkan efek pendinginan tanpa memerlukan kompresor atau refrigerant. Setelah memahami konsep dasar, mekanisme kerja, hingga penerapan teknologi termoelektrik, kini saatnya kita menarik garis besar dari keseluruhan pembahasan tersebut. Termoelektrik merupakan fenomena fisika yang memungkinkan terjadinya konversi energi secara langsung antara listrik dan kalor melalui dua prinsip utama, yaitu efek Seebeck dan efek Peltier. Secara lebih mendalam, efek Peltier memanfaatkan konfigurasi semikonduktor tipe N dan tipe P untuk memompa panas dan menciptakan perbedaan suhu yang terkontrol. Mekanisme ini bekerja dengan memindahkan energi kinetik pembawa muatan sehingga mampu menghasilkan satu sisi dengan suhu lebih rendah dan sisi lainnya dengan suhu lebih tinggi, bergantung pada arah arus listrik yang diberikan. Berbeda dari proses pemanasan Joule yang bersifat pasif, efek ini bersifat aktif dan terarah sehingga dapat menghasilkan pendinginan maupun pemanasan tanpa komponen mekanis. Selain berfungsi sebagai pompa kalor dengan efisiensi tinggi, perangkat peltier juga memiliki sifat reversible. Ketika diberikan gradien suhu pada kedua sisinya, sistem ini dapat menghasilkan energi listrik. Dengan demikian, teknologi termoelektrik tidak hanya menawarkan solusi pengendalian suhu, tapi juga membuka potensi pemanfaatan kembali energi panas yang sebelumnya terbuang. Sebagai penutup, pembahasan mengenai termoelektrik dan efek Peltier memperlihatkan bahwa teknologi sederhana sekalipun dapat membawa dampak besar ketika dipahami dan diterapkan dengan tepat. Pemanfaatan semikonduktor tipe N dan tipe P tidak hanya memberi kita cara baru untuk mengendalikan panas, tetapi juga membuka peluang inovasi dalam sistem pendinginan, pemanenan energi, hingga perangkat elektronik masa depan yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Melalui pemahaman konsep ini, kita dapat melihat bahwa kemajuan teknologi tidak selalu bergantung pada mekanisme kompleks. Terkadang, ia lahir dari fenomena dasar yang dikembangkan dengan kecermatan dan kreativitas. Semoga penjelasan ini dapat menjadi dasar yang memperkaya wawasan serta mendorong rasa ingin tahu untuk terus mengeksplorasi potensi termoelektrik di berbagai bidang aplikasi. Sekian penjelasan dari kelompok kami